banget, maksudnya duo yang selama kita, Ya. bukannya kita pede apa gimana, maksudnya kan emang terbukti dari sampai sekarang ya, kita masih awet, alhamdulillah dan bersyukur masih banyak yang support, teman-teman wartawan juga datang mensupport kita, terima kasih banyak. Yang pasti 15 tahun adalah angka yang sulit juga, karena ya seperti Dara bilang tadi nggak mudah untuk mencapai umur yang 15, apalagi kita itu duo cewek. Karena cewek-cewek duo ya kayak Dewi-Dewi mungkin, Mahadewi, atau mungkin duo-duo yang lain itu udah pada bubar. Gitu. Jadi kita bangga banget bisa mencapai angka 15. Suka dukanya banyak banget sih, malahan kita juga berantem sering ya, sering berantem gitu, terus tapi dari situ kita belajar ya, saling membenahi diri, terus kalau nggak suka intinya harus langsung ngomong, jangan dipendem, itu aja sih. Harus saling jujur lah. Sebenarnya itu berawal dari ide dari mamahku. Mama lagi sakit, semoga mama sembuh ya, cepat sehat mama. Jadi berawal dari mama yang ngasih ide, tapi terus aku masih yang nggak terlalu mikirin banget. Tapi ternyata kita lihat video klip Cinta Terlarang 1 itu banyak banget yang komen, Kak bikin dong sequelnya, Kak bikin dong sequelnya. Akhirnya kebetulan di lagu ini kebetulan cocok temanya, akhirnya aku namain Cinta Terlarang 2, tapi ada milik temankunya, jadi lebih ke spesifik sih. Jadi berharap kita semoga mudah-mudahan bisa mengulang kesuksesan Cinta Terlarang yang pertama kita debut 2009 atau bahkan insya Allah lebih, amin. Doanya sih itu. Iya, kalau yang satu kan lebih ke mellow, lebih mellow, terus juga mungkin kayak berdoa gitu kan. Tapi di sini aku masukkan unsur ngebeat karena kita tuh pengen banget punya lagu kayak Demi Nama Cinta. Itu kan lagu kita sukses, termasuk sukses ya. Karena kita bawain kemana-mana tuh sukses banget. Kalau di panggung tuh kayak crowdnya tuh asik banget gitu. Jadi kita pengen lagu ini juga bisa sukses juga kayak lagu beat kita yang Demi Nama Cinta. Yang paling pentingnya itu tadi kata Dara, kita nggak ada iri-irian, kita udah kayak keluarga banget. Terus juga ada apa-apa pasti kita omongin. Jangan mendem jeruk lah, yang pasti itu sih. Karena cewek tuh gampang sensitif, jadi kalau nggak hati-hati bisa bahaya. Banyak teman kita juga ada, gitu. Makanya pas keluar lagu ini, kok kayak gue sih nyindir gue ya? Enggak, maksudnya ini ya siapa aja yang ngerasain yang Banyak yang ngomel. Iya banyak yang ngomel ya, cuman pas kita bawain, oh ternyata gini juga ya gitu, maksudnya ya kegatelan sih kalau kata aku sih ya, di liriknya tuh kayak di video klipnya Kan apalagi nggak harus cewek tapi cowok juga cowok bisa juga, ya. cuma kan di video klipnya kayak si ceweknya narik, udah ada pacarnya gitu kan, sekarang relate banget, banyak banget kejadian-kejadian yang suami orang yang lakor gitu banyak banget. Cuman Ada sih lagi tuh yang ini- masih hangat banget. Apa tuh? Siapa? Ada lah pokoknya. Dari situ aku belajar sih, maksudnya ya jaga pasangan baik-baik ya. Gitu. Hati-hati ya. Iya, jadi sebenarnya lebih ke aku mikir ya ternyata nggak masalah ya kalau kita tuh mensequel lagu kita, misalkan kayak Mas Dhani kan ada Cinta Mati. Cinta Matinya yang pertama kan sama Kak Agnes. Terus habis gitu Cinta Mati 2 aku sama Temulan. Terus Temulan bikin lagi sequelnya Cinta Mati 3. Jadi ternyata mensequel lagu sendiri dengan 1 2 3 tuh nggak masalah. Jadi aku melegalkan itu juga, akhirnya aku bikin juga Cinta Terlarang 2. Iya, jadi aku pengennya bisa ngulang kesuksesan Cinta Terlarang yang pertama. Insya Allah ya, doain ya teman-teman, bismillah. Guru aku sebenarnya lebih ke sosial media sih. Karena orang mungkin menanggapi haters itu lebih ke, mungkin ada yang mental health, ada yang stres. Tapi kalau aku pribadi, haters itu aku jadiin acuan untuk aku bikin lirik gitu. Jadi banyak juga ide-ide yang aku dapat itu dari haters gitu. Jadi kayak menurut aku zaman sekarang itu sosial media kita jadiin acuan juga buat bikin dapat inspirasi. Lebih ke situ sih. Sebenarnya tuh harusnya hari ini tepat sebenarnya kemarin ya 9 Januari harusnya kita tuh rilis album. Tapi kan lagi dalam masa kampanye. Jadi kita nggak bisa macem-macem karena kita juga ada terlibat juga di kampanye itu. Jadi kita nggak mau momennya kalah. Jadi akhirnya kita putusin sama label untuk merilis albumnya itu setelah kampanye berakhir. Siapapun presidennya nanti, kita pengen album kita fokus gitu. Jadi nggak mau salah gitu, jangan sampai salah. Karena kan zaman sekarang itu ya ngomongin buzzer banyak banget orang-orang yang kayak nyudutin segala macam kan. Jadi kita pengennya fokus aja sih. Nggak mau kalah momen sama pemilu. 9 atau 10 ya? Ada 9 atau 10 lagu. Ada Insya Allah. Ya, yang udah jadi 9 ya? 9. Ada recycle juga sih. Ada satu lagu yang mau digarap, kalau jadi 10 lagu, kalau nggak jadi 9. Dan ada beberapa lagu lawas, dan nanti ada kejutan di album kita karena ada penyanyi lawas yang kalian pasti tahu banget beliau siapa yang akan nanti masuk di album kita. Dia tuh malahan lawas tuh lawas banget. Banget. Zaman 80-an, 90-an. Iya, masih muda katanya. Tapi emang lawas banget, bukan yang misalkan lawas tuh lawas yang baru tahun berapa. Cuma ini lawas banget. Lawas banget, mudah-mudahan sih mungkin ibu-ibu yang zaman dulu kehilangan momen dulu yang mudanya bisa
mengingat Refresh. kembali lah masa mudanya. Ya kalau aku mah kan nungguin pangeran Arab, jadi aku belum punya pasangan. Neng ngomongin saling curhat lebih ke sering ngomelin sih aku ke dia, maksudnya kalau misalkan cari lebih ke temen sih ya, bukan pasangan sih ya. Kalau teman cari yang baik, kalau dia ke aku ya gitu. Kalau Ya. misalkan cari laki yang bener ya, jangan manfaatin doang apa gimana. Lebih ke ngasih tahu itu sih kalau dia, kalau Mita. Kalau yang- dia Oh kalau aku udah jelas. Arab, Iya, Arab iya. maklum. Yang maco, yang brewokan gitu. Pokoknya yang cowok banget lah gitu, kayak cowok-cowok Arab. Ivan tuh Arab. Iya. Ya lagi dipilih lah ya. Belagu banget sih gue. Enggak ada. Lagi nunggu. Aku ntar tiba-tiba punya anak aja. Nggak ada yang tajam. Ada lah pokoknya. Pengennya serius, pengennya, cuman jauh di Shah mata. Rukh Khan ya? Jauh, Ah, jadi Shah Rukh Khan. lihat nanti aja lah, yang penting mah sama-sama bahagia. Ya. Nah itu dari sebelum keluar album ini tuh Mita udah wanti-wanti, Neng ini ya Popoje katanya. Untuk Apa? Popoje tuh apa ini? Apa sih Popoje tuh? Gini ya, tahu. Ya pokoknya apa sih, ngasih petua lah. Pokoknya kalau album ini tuh fokus, kasih waktu, jangan bolak-balik ke Bali mulu, harus ada promo. Akhirnya kemarin aku komit sama diri aku, kemarin sebulan nggak pulang ke Bali. Kemarin ada sempet pulang 2 hari doang ke Bali, terus hari ini baru nyampe Bali tadi pagi, langsung kerja, terus sebulan lagi full di Jakarta kerja, promo-promo. Pas promo ini dulu sih difokusin, meskipun kan sana ada usaha juga. 2 minggu. 2 minggu ya, bener, nggak sebulan ya? Iya, sebulan. Jadi lu fokus ke albumnya dulu. Marah dia, marah. Enggak sih, maksudnya doain aja. Aku takutnya kalau diumbar-umbar malah ntar pertengahan putus, pisah apa Iya, gimana kan nggak tahu juga. Jadi mendingan dikip aja dulu lah. Belum nikah mah belum. Oh nikah mah belum. Kalau darah nikah aku pasti diundang. Kalau nggak diundang kebangetan loh dia. Iyalah. Hampir. Insya Allah. Sebenarnya sih dari tahun aku tuh umur 26 ya? Kayaknya punya anak sebenarnya gitu. Cuman mudah-mudahan ya secepatnya aja. Anak Doain udah, aja. anak guguk ya. Udah secepatnya sih. Bismillah. Kayak mama sama udah capek ya. Nyuruh, Neng kapan punya anak? Pusing. Punya anak, bilang gini, kapan nikah? Pah, nikah mah gampang. Kalau punya anak besok juga bisa kalau mau mah. Bilang gitu. Maksudnya ini kan nikah tuh bukan hal yang sepele ya, hal yang sakral. Nggak mau aku yang nikah terus cerai, nikah terus pisah, nggak mau. Aku pengennya bener-bener satu seumur hidup. Nggak mau sakit hati, karena sebagai cewek kalau sakit hati capek kan gitu. Mendingan diseriusin dulu, bener apa enggak baru diumbar. Aku. Kalau aku mah pokoknya langsung taruh aja. Aku langsung nikah. Nggak mau pacaran. Ini ya kak. Tahun ini ya. Amin ya Allah. Amin. Bismillah.